berkaitan dengan fatwa-fatwa yang akan dia sampaikan kepada umat. Bahaya loh, bahaya anggota fatwa, majelis ulama, urusan pemberdayaan ekonomi umat, sholat keliru, bahaya tuh. Jangan sampai masyarakat kemudian tidak percaya terhadap label halal yang diberikan MUI karena anggota majelis fatwanya sholatnya masih keliru. Bagaimana bisa memberikan fatwa yang benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Prof. Nadir Syah Hussein sampai angkat berbicara, angkat suara karena kesalahan yang sangat fatal dan memalukan pengurus MUI pusat yang melakukan gerakan sholat yang ngawur dan berantakan. Bikin malu semua orang, bikin kemudian kepercayaan masyarakat kepada MUI itu semakin merosot dan merosot. Fungsi MUI akhirnya menjadi bahan pertanyaan masyarakat. Ada sampai netizen itu yang berkata, apakah stempel halal atau haram produk yang dilabeli MUI itu benar-benar hasil kajian ilmu? Bayangkan, sholat itu yang sehari 5 waktu selalu kita kerjakan, lalu kita lakukan. Kok kenapa ini ada yang salah gerakan? Saya yakinnya sih dia sadar ketika melakukan kesalahan pas sholat ya. Dia ragu-ragu kok, sadar bahwa ini adalah salah, tetapi karena tanggung akhirnya diteruskan. Sudah tahu salah tapi masih diteruskan. Ini sih ngaco. Coba kalau nggak viral, nggak tahu itu sholatnya diulangi atau enggak. Tapi nggak tahu itu diulangi atau enggak. Katanya sih pengakuannya diulangi lagi. Ya wis, itulah monggo masing-masing. Tapi bahwa Allah sudah menunjukkan bahwa mereka itu siapa, dan kualitas MUI khususnya dipertanyakan. Kualitas MUI, urusan sholat, anak TK juga bisa, anak PAUD juga bisa. Ini ada yang salah gerakan, dipampangkan oleh Tuhan, dikabarkan, dipiralkan. Masyarakat sudah tahu sekarang semuanya. Bagaimana? Kayak saya teringat ucapan Gus Muslim itu ketika berbicara, MUI itu sebetulnya makhluk apa? Saking ku bingung sebetulnya fungsi MUI itu apa. Kan gitu ya. Dulu itu sempat ada gerakan untuk membubarkan MUI. Saya juga berpikir kalau memang MUI hanya memberikan stempel halal dan haram, apa sih sebetulnya fungsi MUI? Saya harapkan dan kita masyarakat harapkan, saya kira MUI itu menjadi benar-benar majelis ulama Indonesia. Salah satu tugas MUI juga itu adalah mengcounter atau meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang agama. MUI menjadi hadir menghadang gerakan-gerakan intoleran, gerakan-gerakan radikal yang ada di Indonesia. Bukan malah ada salah satu anggota MUI yang terjerumus menjadi anggota teroris. Ya, itu kan menjadi sebuah keanehan bagi masyarakat. Gimana sih sebetulnya MUI? Ini ada lagi anggota MUI yang salah gerakan sholat, semakin menjadi-jadi aja teman masyarakat kepada MUI kuat. Apa sebetulnya fungsi MUI? Dan benarkah di dalamnya ulama? Atau bagaimana sebetulnya MUI itu? Tidak terlepas dari kritikan netizen, Prof. Nadir Syah Hussein, beliau juga ikut menyoroti yang lagi rame. Saya baca kritikannya sejuk tapi menusuk. Prof. Nadir Syah Hussein. Kita lihat nih.
Kritik Buya Fikri yang salah gerakan sholat. Nadir Syah Hussein, mohon menjadi perhatian MUI Pusat. Satu kali lagi, mohon jadi perhatian MUI Pusat. Lembut tapi sangat menusuk. Ini kritikan Prof. Nadir Syah Hussein. Nampar ke lembaga MUI-nya langsung. Kritik tapi halus. Kita baca nih ya dari Makassar Terkini.id. Akademisi Nadir Syah Hussein turut menanggapi sebuah video yang memperlihatkan salah seorang jamaah massa aksi bela azan persaudaraan alumni PA 212 yang salah melakukan gerakan sholat dan menuai sorotan publik. Ini sangat memalukan kok. Salah gerakan sholat, saudara. Kacau. Kalau anak TK salah gerakan sholat ya wajar. Ini anggota MUI Pusat salah gerakan sholat, memalukan sangat. Diketahui jamaah tersebut adalah Fikri Bareno atau Buya Fikri yang merupakan koordinator lapangan dalam aksi demo bela azan di Kemenag pada Jumat. Melalui cuitan Twitter pribadinya, @nadir mengkritik Buya Fikri yang salah melakukan gerakan sholat itu dan meminta pihak MUI untuk lebih memperhatikan anggotanya. Nah, tamparan tahsyah bagi MUI. Pasalnya, menurut keterangan, Nadir Syah mengungkapkan bahwa Buya Fikri sendiri merupakan salah satu wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di MUI Pusat. Sekali lagi, merupakan salah satu wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di MUI Pusat. Makanya masyarakat mempertanyakan ini bagaimana fatwa halal sebuah produk makanan jika salah satu anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Pusatnya MUI tidak becus sholat. Bagaimana bisa mengeluarkan fatwa halal sebuah produk? Atau ketika mengeluarkan sebuah produk halal itu main-main, tidak melalui proses kajian agama. Netizen padahal kan mempertanyakan itu gara-gara salah gerakan sholat, makanya kan jadi kemana-mana. Wajar sih. Hubungan siapa? Fikri Bareno, korlap demo yang salah gerakan sholatnya itu adalah salah satu wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di MUI Pusat. Mohon menjadi perhatian pimpinan MUI Pusat, tulis Nadir Syah Hussein. Dilihat dari tweet. Sebelumnya, terkait video itu, Buya Fikri telah memberikan klarifikasinya meminta maaf kepada seluruh umat lantaran telah salah melakukan gerakan sholat tersebut. Hal itu disampaikan Buya Fikri kepada Satu Indonesia News SNN, seperti dikutip pada hari Sabtu ya. Dalam klarifikasinya, Buya Fikri menceritakan awal mula saat dirinya melakukan sholat jamaah di tengah aksi bela azan yang digelar partisipan PA 212. Bela toa ya, bukan bela adan. Siapa yang mencemooh adan? Siapa? Nggak ada. Jangan asal bela azan. Azan masih berkumandang sampai detik ini, nggak ada orang yang melarang azan. Kalian Anda itu bukan membela azan, membela volume mic. Bukan membela azan satu kali lagi, tapi membela volume mic. Jangan malah dipindir kesana kemari membela azan. Siapa yang melarang azan? Siapa? Nggak ada yang melarang azan. Kita hajar semuanya kalau ada orang yang berani melarang azan. Semua umat Islam akan menghajar orang itu. Coba, siapa yang berani melarang adzan? Nggak ada yang berani melarang adzan. Dan nggak ada larangan adzan, nggak ada. Cuma mengecilkan volume mic, volume toa. Itu aja. Karena tugas itulah, ketika tiba waktunya sholat asar berjamaah, saya tidak meninggalkan mobil komando. Karena komando harus tetap di saya. Ya, kan dia masih mempertahankan komandonya di waktu sholat. Dia mengabaikan sholat, memperhatikan komando. Abai dong itu namanya. Jelas-jelas imamnya sulit kelihatan, masih aja diam di atas mobil komando.
Siapa yang akan ngomandoi? Gak ada yang akan menggantikan. Ngawur aja. Untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat sholat tengah berlangsung. Aneh lah. Sholat mungkin nantinya takut ada komando yang lain yang datang. Kalaupun ada komando yang lain yang datang, itu pastinya yang dikomando nggak bakalan nurut karena sudah tahu koordinatornya Anda. Jadi nggak rasional bagi saya alasannya. Masa ada orang tiba-tiba datang di atas mobil komando kemudian hentikan semuanya. Kalaupun ada orang yang seperti itu, katakan kemungkinan terburuknya ada yang mengkomandoi selain daripada Anda. Itu jamaah Anda mungkin bakalan nurut karena tahu koordinatornya siapa. Saya lihat gaya-gayaan aja itu sholat di atas mobil itu. Menurutnya lantaran berada di atas mobil komando, ia mengaku kesulitan mendengar suara imam yang kemudian terjadi kesalahan pada salatnya. Kesulitan mendengar suara imam. Oh, bilangnya di pinggirnya sambil jongkok, kok aneh aja. Tadi saya sudah ngomong gitu ya, jadi nggak usah ngomong lagi. Saya mencoba memperbaiki kesalahan itu sehingga tanpa saya melakukan ruku 2 kali. Namun pada akhirnya saya membatalkan sholat saya karena meyakini sholat tadi tidak sempurna dan memang memenuhi syarat untuk dibatalkan. Saya kemudian melakukan sholat ulang di masjid saya cerita. Itu intinya ya. Intinya bahwa Prof. Nadir Syah Hussein itu tegas meminta MUI pusat untuk memperhatikan setiap anggotanya. Memperhatikan, apalagi ini anggota fatwa urusan pemberdayaan ekonomi umat berkaitan dengan fatwa yang akan dia sampaikan kepada umat. Bahaya loh, bahaya anggota fatwa, majelis ulama, urusan pemberdayaan ekonomi umat, sholat keliru, bahaya tuh. Jangan sampai masyarakat kemudian tidak percaya terhadap label halal yang diberikan MUI karena anggota majelis fatwanya sholatnya masih keliru. Bagaimana bisa memberikan fatwa yang benar? Gitu saudara. Itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.